Maharaja Jayabaya adalah Raja Kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita, Sutri Singha Parakrama Utunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kadiri. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang di tahun 1135, prasasti Talan 1136, dan prasasti Jepun 1144, serta Kakawin Baratayuda 1157. Pada prasasti Hantang, atau biasa juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kadiri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang, yang setia pada Kadiri selama perang melawan Janggala. Dari prasasti tersebut dapat diketahui, kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Janggala dan mempersatukannya kembali dengan Kadiri. Kemenangan Jayabaya atas Janggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Seda dan Empu Panulu tahun 1157. Nama besar Jayabaya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa, sehingga namanya muncul dalam kesusastraan Jawa, zaman Mataram Islam, atau sesudahnya sebagai Prabu Joyoboyo. Contoh naskah yang menyinggung tentang Prabu Joyoboyo adalah Babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Dikisahkan Joyoboyo adalah titisan Wisnu. Negaranya bernama Widarba, yang beribu kota di Mamenang. Ayahnya bernama Gendrayana, putra Yudayana, putra Parikesit, putra Abimanyu, putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Permaisuri Joyoboyo bernama Dewi Sara, lahir darinya Jayami Jaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayami Jaya menurunkan raja-raja tanah Jawa, bahkan sampai Majapahit dan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, Raja Yawastina, melahirkan Angling Dharma Raja Malawapati. Joyoboyo turun tahta pada usia tua. Ia dikisahkan moksa di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Tempat petilasannya tersebut dikeramatkan oleh penduduk setempat dan masih ramai dikunjungi sampai sekarang. Prabu Joyoboyo adalah tokoh yang identik dengan ramalan masa depan Nusantara. Terdapat beberapa naskah yang berisi ramalan Joyoboyo, antara lain Serat Joyoboyo Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Dikisahkan dalam Serat Joyoboyo Musarar, pada suatu hari, Joyoboyo berguru pada seorang ulama, bernama Maolana Ngali Samsujen. Dari ulama tersebut, Joyoboyo mendapat gambaran tentang keadaan Pulau Jawa, sejak zaman diisi oleh Aji Saka, sampai datangnya hari kiamat. Dari nama guru Joyoboyo di atas, dapat diketahui, kalau naskah serat tersebut, ditulis pada zaman berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Tidak diketahui dengan pasti siapa penulis ramalan-ramalan Joyoboyo. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu, untuk mematuhi ucapan tokoh besar. Maka, si penulis naskah pun mengatakan, kalau ramalannya adalah ucapan langsung Prabu Joyoboyo, seorang raja besar dari Kediri. Tokoh pujangga besar, yang juga ahli ramalan dari Surakarta, bernama Ranggawarsita, sering disebut sebagai penulis naskah-naskah ramalan Joyoboyo. Akan tetapi, Ranggawarsita biasa menyisipkan namanya dalam naskah-naskah tulisannya, sedangkan naskah-naskah ramalan Joyoboyo pada umumnya bersifat anonim. Ramalan Joyoboyo, atau sering disebut Jangka Joyoboyo, adalah ramalan dalam tradisi Jawa, yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Joyoboyo, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa, yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama Serat Jangka Joyoboyo dapat dilihat pada kitab Musarar, yang digubah oleh Sunan Giri Prapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Musarar, yang menuliskan bahwasanya, Joyoboyolah yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Kitab Musarar dibuat tatkala Prabu Joyoboyo di Kediri yang gagah perkasa, musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Meskipun demikian, kenyataannya dua pujangga yang hidup sezaman dengan Prabu Joyoboyo, yakni Empu Seda dan Empu Panuluh,
sama sekali tidak menyebut dalam kitab-kitab mereka, Kakawin Baratayuda, Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca, bahwa Prabu Joyoboyo memiliki karya tulis. Kakawin Baratayuda hanya menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa, yang disebut peperangan Baratayuda. Sedangkan Kakawin Hariwangsa dan Kakawin Gatotkaca berisi tentang cerita ketika Sang Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu ingin menikah dengan Dewi Rukmini, dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Rukmini adalah titisan Dewi Sri. Dari berbagai sumber, dan keterangan yang ada mengenai ramalan Joyoboyo, maka pada umumnya para sarjana sepakat, bahwa sumber ramalan ini, sebenarnya hanya satu, yakni Kitab Asrar, Musarar, karangan Sunan Giri Prapan, Sunan Giri ketiga, yang dikumpulkannya pada tahun Saka 1540, sama dengan 1028 Hijriah, sama dengan 1618 Masehi, hanya selisih 5 tahun, dengan selesainya Kitab Pararaton, tentang sejarah Majapahit dan Singosari, yang ditulis di Pulau Bali, 1535 Saka, atau 1613 Masehi. Jadi penulisan sumber ini, sudah sejak zamannya Sultan Agung dari Mataram bertahta, 1613 hingga 1645 Masehi. Kitab Jangka Joyoboyo pertama, dan dipandang asli, adalah dari buah karya Pangeran Wijil pertama dari Kadilangu, sebutannya Pangeran Kadilangu kedua, yang dikarangnya pada 1666 hingga 1668 Jawa, sama dengan 1741 hingga 1743 Masehi. Sang pujangga ini memang seorang pangeran yang bebas, mempunyai hak merdeka, yang artinya, punya kekuasaan wilayah perdikan, yang berkedudukan di Kadilangu, dekat Demak. Memang beliau keturunan Sunan Kalijaga, sehingga logis bila beliau dapat mengetahui sejarah leluhurnya dari dekat.